dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu. Shalom teman-teman semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama aku Elisha Rosa Natali. Pada malam hari ini mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebagian dari firman Tuhan ini yaitu yang berjudul tentang trust issue. Oke, sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada seharian ini ya Tuhan. Kami boleh melakukan aktivitas kami ya Tuhan hingga sampai malam hari ini ya Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati kami, Engkau memberkati telinga kami, dan kiranya kami juga bisa melakukan kehendak-Mu, dan kami juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan hamba-Mu juga berdoa, sekarang hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau kuasai lidah, supaya apa yang boleh hamba-Mu perkatakan ini semuanya yang berasal dari Engkau saja. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, seperti yang ada di judul, kali ini kita akan membahas mengenai trust issue. Jadi ini adalah permasalahan atau topik yang sering kali dibicarakan oleh anak-anak muda. Dan yang pastinya kita akan pernah mengalami hal itu, baik hal yang sekecil apapun itu maupun sebesar apapun itu. Oke, saya akan memberikan contoh. Hal yang terkecil adalah semisal kita ada janji dengan seseorang tetapi seseorang itu tidak bisa menepatinya. Nah, hal ini yang akan membuat hati kita mungkin bisa merasa kecewa dan juga disakiti. Bahkan hal-hal yang besar pun yang mungkin sering kita alami atau bahkan jarang, ini buat teman-teman ya, adalah kita dapat mengalami trust issue atau masalah kepercayaan ini adalah ketika kita disakiti bahkan dikecewakan oleh seseorang. Nah, pernah nggak sih teman-teman? Nah, jadi ini adalah permasalahan yang mungkin agak susah dibangun kembali mulai dari awal karena adanya masalah trust issue ini. Oke. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus telah memberikan contoh bahwa Dia telah menggenapi janjinya, yaitu terdapat di dalam Yeremia 31 ayat 33 yang berbunyi, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Nah, ini merupakan ayat di mana Tuhan Yesus berjanji kepada bangsa Israel pada waktu itu bahwa Ia akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, untuk contoh lain lagi seperti merupakan kisah nyata dan sering sekali kita dengar adalah ketika Tuhan Yesus, karya terbesarnya yang berada di atas kayu salib, merupakan penggenapan janji Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita dan yang pasti bisa merubah hidup kita yang telah menebus dosa kita. Nah, itu merupakan contoh nyata yang bisa kita rasakan hingga sampai saat ini, detik ini, karena penepatan janji Tuhan Yesus berkarya dalam hidup kita. Dan satu kabar baik lagi bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya dan Ia telah membuat dan juga menjaga firman-Nya dalam segala hal apapun. Dan Dia juga tidak sama dengan kita ini seperti manusia-manusia yang berdosa yang mungkin selalu beringkar gitu ya terhadap janji. Mungkin iya deh besok bisa kok, besok bisa, ternyata ketika besok tiba-tiba nggak bisa, mungkin ada urusan lain. Nah, itu merupakan PR kan buat kita untuk gimana sih untuk caranya menepati janji itu sendiri, dan mari kita bahas. Oke, untuk selanjutnya adalah ketika ini teman-teman,
kita kan udah tahu nih kalau fakta Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya, dan ia tidak pernah mengingkari janjinya, bahkan ia juga menjaga firman-Nya. Adalah kita juga harus bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini merupakan PR buat kita, bahwa ketika Tuhan Yesus saja bisa menepati janjinya, apalagi kita. Katanya kita juga ingin sama seperti Tuhan Yesus. Nah, dan salah satu contohnya adalah menepati janji. Dan Tuhan Yesus mengharapkan bahwa kita bisa melakukan hal itu sama seperti Dia. Seperti firman-Nya yang terdapat di dalam Amsal 20 ayat 25, yaitu yang berisi tentang suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Jadi artinya adalah membuat janji kepada Tuhan tanpa memperhitungkan biayanya adalah suatu perbuatan yang bodoh dan ceroboh. Tuhan saja udah bilang kalau semisal ketika kamu membuat janji kepada Tuhan tapi kamu tidak mempertimbangkan apakah kamu bisa untuk menepati janji tersebut atau enggak, itu merupakan suatu hal yang bodoh. Jadi kita harus mempertimbangkan untuk suatu saat nanti kita bisa nggak menepati janji itu. Nah, ada 3 cara nih untuk kita bisa menepati janji. Untuk yang pertama adalah mari kita berpikir dahulu sebelum kita berjanji. Mungkin kita berpikir enaknya ke depannya aku bisa nggak sih untuk menepati janji saat itu atau enggak. Jadi nggak langsung berkata kalau misal aku bisa tapi tidak ada actionnya, tapi kita harus berpikir terlebih dahulu. Kemudian yang nomor 2 adalah pertimbangkan konsekuensi yang akan terjadi, baik konsekuensi yang sekecil apapun itu. Dan yang terakhir adalah ini, ketika orang lain mengecewakan kita melalui janjinya atau apapun itu, ketika mereka mengingkar janji, kita harus juga bisa mengampuni mereka. Karena apa? Kita juga tahu bahwa kita saja juga mungkin masih sulit untuk menepati janji tersebut. Nah, jadi kita juga harus sekaligus mengampuni mereka ketika mereka mungkin berbuat salah, yaitu salah satu adalah mengingkar janji. Oke teman-teman, sekian untuk renungan pada malam hari ini. Semoga memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas renungan-Mu pada malam hari ini. Kami sudah menerima berkat ya Tuhan, bahwa kami belajar untuk menepati segala janji yang boleh kami akan katakan itu kepada orang lain maupun juga itu kepada Engkau ya Tuhan, seperti teladan yang telah Engkau berikan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk sebagai menepati janji-Mu itu ya Tuhan, sebagai penggenapan janji-Mu dalam kehidupan kami. Begitupun juga kami juga berusaha untuk menepati janji itu kepada orang lain ya Tuhan. Dan sekarang kami sudah membaca dan juga merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati firman-Mu supaya boleh kami lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, bye teman-teman, semoga memberkati.